أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dimana Allah subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang banyak, adalah nikmatut thalabil ilmi, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat memperdalam ilmu agama. Kewajiban kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala untuk mensyukurinya. Allah subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah tabaraka wa taala, jika kalian mensyukuri nikmat maka aku tambahkan untuk kalian, kata Allah. Dan sebaliknya Allah SWT mengancam kepada hamba-hambanya, barang siapa yang mengkufur atau mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak hadis-hadis yang telah sampai kepada kita, telah kita dengar dari para asatidzah hafizahumullah jami'an man ahyahum wa rahimahumullah jami'an man mata minhum. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, apa yang mereka lakukan untuk menuntut ilmu, untuk mencari satu ilmu agama, keutamanya apa? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan baginya untuk menuntut, maka Allah mudahkan baginya bisa masuk ke dalam surga. Dengan jalan apa? Menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, tafaqquh fid din. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan hambanya, maka dia faqihkan, dia pahamkan hamba tersebut kepada agamanya, yaitu agama Islam. Mengerti setidaknya tentang halal dan haram, mengerti tentang setidaknya tauhid, lawannya syirik, mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, dan lawannya adalah bid'ah. Mengerti tentang perkara-perkara sunnah dan bersemangat dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kita sebagai seorang hamba Allah tabaraka wa taala untuk mensyukuri hal tersebut. Taib, sebagaimana informasi yang beredar
di dalam grup orang tua bahwasanya undangan kembali beredar. Kajian kembali diadakan. Sebelumnya yang pernah mungkin para wali menghadiri kajian Ustadzuna Abu Hafid Zulkifli Caniago hafizallahu taala, beliau guru kami ketika kami masih belajar di Pondok Pesantren Imam Syafi'i yang tempatnya di Kabupaten NTK. Alhamdulillah kami telah mengambil banyak ilmu dari beliau dan kami tidak pernah melupakan kebaikan dari beliau hafizallahu taala. Maka dengan ini kami sebagai muridnya akan melanjutkan estafet dakwah beliau di pondok pesantren ini biiznillah azza wajal dengan mengambil pembahasan yang luar biasa adalah tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Betapa pentingnya perkara ini wahai kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, kata Allah tabaraka wa taala, tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak yang kita punya kecuali yang datang kepada Allah adalah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah jiwa-jiwa yang merindukan surga, jiwa-jiwa yang berusaha untuk meminta ampunan kepada Allah. Seandainya kalau di antara hamba-hamba Allah tidak pernah melakukan dosa, kata Nabi SAW, Allah akan membinasakan kaum tersebut dan didatangkan kaum yang lain yang mereka melakukan dosa dan akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah. Disinilah terrealisasinya nama Allah SWT, yaitu Al-Ghafir, yang Maha Pengampun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas sebuah kitab yang fenomenal, yang insya Allah para asatidzah, para kiai, para duat telah membahasnya. Mungkin kita telah menghadirinya, tapi mungkin kita ingin menyempurnakan lagi faedah-faedah pembahasan-pembahasan kitab tersebut, yaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kitab Ad-Da' diambil dari bahasa Arab yang artinya penyakit. Penyakit sini bukan penyakit dokter, bukan seperti kayak flu, batu, bukan. Tapi penyakit dalam qalb, dalam hati kita. Bagaimana kita menyucikannya? Bagaimana kita menghilangkan penyakit-penyakit tersebut pada diri kita? Kemudian solusinya dari penulis rahimahullah, wad-dawa, dan penawarnya, obatnya. Jadi kitab ini membahas penyakit dan solusinya, obatnya. Ada wad-dawa. Maka dengan ini istilah yang kita ketahui tak kenal maka tak sayang. Perlu kita ketahui bersama wahai kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk mengenal dulu siapa penulis ini. Meskipun namanya masyhur. Salah satu dari a'immah al-sunnah wal jamaah. Salah satu murid dari guru yang terkenal. Murid dan guru yang luar biasa. Yang kita akan bacakan salah satu guru beliau yang luar biasa sehingga muridnya mengikuti jejaknya. Maka kita akan bacakan tarjamah atau biografi dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Di sini kami telah mencatatnya. Jadi jika ada para santri yang ingin mencatat silakan. Jika bisa, kalau tidak bisa maka cukup antum mendengar saja. Nama lengkap dari Al-Imam adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris Ad-Damaski. Kami ulangi, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris Ad-Damaski atau Ad-Damaski. Kemudian beliau lahir di kota Damaskus, tepatnya di kota Suriah. Suriah dulu dikuasai oleh tentara Romawi yang kita kenal dengan negeri Syam. Negeri Syam meliputi 4 negara yang sekarang terpisah-pisah. Di antaranya ada Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania yang sekarang terpecah belah. Yang kita lihat negara Palestina yang mereka tamu-tamu ini yaitu orang-orang Yahudi mengaku itu negaranya mereka, padahal mereka hanya tamu. Nah, padahal kalau tamu masuk ke rumah orang, dia tidak boleh menguasai.
Dia harus mengikuti apa dikatakan oleh tuan rumah. Dan alhamdulillah negara Palestina Allah merdekakan. Kita lihat sudah ada gencatan senjata sebagaimana yang tersebar di media sosial yang kita ketahui bersama. Beliau lahir pada tanggal 7 Safar, bertepatan di tahun 690 Hijriah. Kalau dihitung dalam Masehi 1291. Masya Allah. Mungkin di antara ikhwah tidaklah dia apapun, mungkin kakek kita yang keberapa ini baru bertepatan dengan kelahiran beliau. Kalau dihitung dari Masehi 1291. Wafatnya beliau pada usia 60 tahun. Masya Allah ya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, umur umatku antara sitina wa sabain, antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang melewati itu. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun 751 Hijriah bertepatan dengan tahun 1350 Masehi, beliau wafat dan dikuburkan di Damaskus. Kemudian keluarga, beliau berasal dari keluarga yang berilmu. Masya Allah. Ayahnya adalah yang bernama Abu Bakar bin Ayyub. Nama ayahnya adalah Abu Bakar bin Ayyub, seorang pengurus Qayyim, yaitu nama sebuah madrasah, nama sebuah halaqah yang ada di Jauziyah. Sehingga dijuluki anaknya yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Diambil dari nama Qayyim tadi adalah nama madrasah, nama sebuah halaqah, nama sebuah sekolah, nama sebuah tempat pengajaran, dan tepatnya di Jauziyah. Kemudian pendidikan dan guru beliau, nah ini yang luar biasa. Kita akan mengenal bagaimana pendidikannya. Beliau belajar hadis, beliau belajar juga fikih, tapi fikih mazhab Hanbali, dan teologi sejak usia muda dari para ulama terkemuka. Maka yang paling berpengaruh dari guru-guru beliau adalah yang kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini guru beliau yang paling berpengaruh kepada Al-Imam Ibnu Qayyim. Jejak-jejak dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diikuti oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam masalah akidah, dalam masalah fikih. Karena fikih Al-Imam Ibnu Taimiyah adalah fikih mazhab Hanbali. Kemudian masalah keilmuan, ya. Kemudian karakter dan keilmuannya beliau diketahui sangat tekun beribadah. Ya, kita tidak bisa mengelak bahwasanya para ulama kalau dalam masalah ibadah luar biasa. Tapi setelah para sahabat tidak bisa mengalahkan amalan para sahabat. Bahkan amalannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang beliau menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meninggalkan kecuali hanya selendang dan apa saja yang ada di rumah. Tidak ada harta yang tersisa di rumahnya. Beliau infakkan di jalan peperangan. Kemudian juga sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau orangnya warok, penyayang, dan sangat mencintai buku-buku. Keilmuannya ya meliputi fikih Hambali ya. Keilmuannya luas, meliputi fikih mazhab Hambali, usuluddin, perkara-perkara akidah, dan ilmu hati. Makanya beliau dikenal dengan Tabibul Qalb, dokter hati, yang membahas semua penyakit yang ada dalam hati. Bukan penyakit yang kita kenal seperti batuk, flu, atau kanker. Tidak, ini penyakit hati. Nah, kemudian kita akan mengenal karyanya beliau. Di antara karya-karyanya, antum harus perlu tahu ini ya para tulab. Kalau di antara antum ada yang lulus dari sini melanjutkan ke Universitas Madinah, ke Ummul Qura, ke Mesir, kemudian ke Yaman dan yang lainnya, antum harus kenal kitab-kitab beliau. Sehingga antum tahu, oh ini yang kitab yang benar. Di antara kitabnya adalah Zadul Ma'ad. Baik, kemudian I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian Madarijus Salikin. Kemudian Al-Jawabul Kafi. Al-Jawabul Kafi adalah nama lain dari Ad-Da' wad Dawa. Al-Jawabul Kafi nama lain dari Ad-Da' wad Dawa. Kemudian Raudatul Muhibbin, dan diantaranya lain juga apa? Al-Fawaid. Dan masih banyak karya-karya beliau, dan beliau mengikuti jejak gurunya. Kemudian yang terakhir, Ibnu Qayyim rahimahullah mengikuti metode gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membela akidah.
Kemudian dan membersihkan Islam dari pemahaman yang menyimpang. Dan di masa beliau ada orang-orang Khawarij, Maturidiyah, Jahmiyah, Qadariyah. Ya, beliau mengikuti metode gurunya. Beliau dimakamkan di Damaskus, tepatnya di Babus Shagir. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah kita dengarkan tentang biografi singkat ya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga ketika kita mendengar biografinya ini, beliau menjadi kita lebih cinta kepada para ulama. Kita harus berjalan di atas para ulama. Tidak boleh kita menafsirkan, memberikan penjelasan tentang ilmu agama tanpa bimbingan mereka. Tapi ingat, tidak boleh tajawuz, tidak boleh bersikap ekstrim atau gulu kepada mereka. Tetap di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah tentang biografi beliau. Maka setelah kita membahas tentang biografinya, kita akan membahas muqaddimah sebelum masuk isi dari buku tersebut. Muqaddimah atau pembukaan dari kitab ini. Baik. Dikatakan oleh penulis rahimallahu jami'an, nah, apabila ada seseorang yang ditimpa musibah, ditimpa celakaan, wa alima anna ini istamarrat bi afsadat alai dunya wa ukhrahu, dan musibah tersebut bisa merusak, apabila itu terus menerus dan bisa merusak dunia dan akhiratnya. Maksudnya apa? Musibah berupa maksiat, berupa dosa-dosa. Wa qad ijtahada fi daf'iha an-nafsi, dan dia orang tersebut, ini pertanyaan ke Al-Imam Ibnu Qayyim. Karena Imam Ibnu Qayyim tadi yang telah kami sebutkan bahwasanya beliau adalah tabibul qalb, dokternya hati. Nah, ini ada pertanyaan yang melayang ke beliau. Bagaimana kalau ada seorang yang dia ditimpa musibah berupa dosa dan maksiat itu terus menerus dan bahkan bisa merusak dunia dan akhiratnya. Bahkan orang tersebut sudah bersungguh-sungguh untuk melawannya dengan jalan apapun, dengan cara apapun. Fama tazdada illa tauqidan wa syiddah. Dan itu tidak ada hasilnya kecuali mempertambah buruk keadaan, memperburuk keadaannya dia. Fama hilatu fi dab'iya, bagaimana caranya untuk melawannya? Dan apa jalan yang harus ditempuh untuk menyingkapnya? Maka di sini orang tersebut mengatakan dalam sebuah hadis, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi orang yang menanya ini menyampaikan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya kalau seorang hamba menolong hambanya, menolong kaum muslimin yang lain, maka Allah akan memberikan dia pertolongan. Maka dijawablah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Apa jawaban beliau rahimallahu taala? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini jawaban beliau kepada pertanyaan tadi. Sabata fi sahihil Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Telah sabit di dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda. Jadi orang tersebut mengeluh tentang dosa dan maksiat yang beliau alami, tapi beliau segala cara, segala jalan beliau sudah tempuh. Mungkin beliau sudah bertaubat ya, beliau sudah memohon ampun kepada Allah, beliau sudah melakukan kebaikan, tapi kembali lagi. Nah, beliau ingin bertanya kepada Al-Imam Ibnu Qayyim bagaimana jalan yang terbaik, bagaimana solusi yang tepat sehingga tidak salah jalan. Maka beliau memaparkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi SAW bersabda apa? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan
penawarnya, obatnya. Apapun penyakit apa? Penyakit yang dari dokter misalnya, ya penyakit yang kita biasa alami atau penyakit dalam hati. Kecuali Allah turunkan obatnya atau penawarnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi dalam Sahih Imam Muslim min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ini ingin memotivasi orang tersebut yang ditimpa dosa dan maksiat, yang bisa mengotori hatinya. Likulli da'i dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ini kata Nabi SAW. Fa'ida usiba dawa da'i bara biiznillah. Apabila penyakit tersebut telah diobati, maka insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hilang. Tapi ingat, dengan yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan, bukan zat obat itu. Hati-hati, kita terjatuh kepada kesyirikan. Kalau kita bisa meyakini bahwasanya obat ini yang menyembuhkan kita, obat ini adalah jalan untuk menyembuhkan penyakit kita, ini salah. Pemahaman yang keliru. Obat adalah wasilah, perantara kita untuk mencari kesembuhan, bukan zatnya. Allah Asy-Syafi. Makanya tadi sini kata biografi beliau bahwasanya beliau memiliki kitab Al-Jawabu Al-Kafi. Al-Jawabu Al-Kafi atau nama lain dari Ad-Da' wad Dawa. Baik. Dalam Musnad Imam Ahmad, beliau menyebutkan lagi dalam Musnad Imam Ahmad. Ini jawaban Al-Imam kepada orang tersebut. Min hadis Usama bin Syarik, dari hadis Usama bin Syarik. Ani Nabi SAW qol, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allaha lam yunzilid da'an illa anzalalahu shifaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan baginya obat, penawarnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu maka mengetahuinya, yang tidak mengetahui maka tidak mengetahuinya. Apa obatnya kita ketika tidak tahu tentang perkara agama? Bertanya. Obatnya orang yang tidak tahu, dalam bahasa kasarnya bodoh. Bahasa kasarnya adalah bodoh. Itu bertanya dengan ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikir. Nah, di sini di antara saudara-saudara kita memahaminya salah. Ahlu dzikir itu yang mengatakan hu atau orang-orang sufi yang zikirnya secara ekstrim. La ilah. Nah, itu bukan maksudnya. Para ulama ahli tafsir sepakat ahlu dzikir adalah ahlu ilm, para ulama. Itu yang tempat untuk bertanya. Itu adalah obat untuk menghilangkan kebodohan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam lafaz yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad juga, ini jawaban al-Imam kepada orang tersebut. Innallaha lam yadha da'an illa wada'alahu shifaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah meletakkan sebuah obat penawarnya. Illa da'an wahid. Kecuali satu penyakit yang tidak bisa dihilangkan. Dihilangkan. Innallaha lam yunzil da'un illa anzalahu shifaa'un qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwa, apa penyakit tersebut yang tidak bisa dihilangkan dengan penawar atau obat? Maka beliau berkata yaitu al-haram. Al-haram apa? Masa tua. Tidak bisa dikembalikan orang yang sudah masuk usia 60, 70. Apa bisa dikembalikan ke masa muda? Bisa, nanti di akhirat. Sebagaimana ada seorang nenek tua, mungkin kita dengar dari hadis tersebut, yang dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang saya seperti ini, nenek-nenek ini bisa tinggal di surga? Apakah semua penghuni surga itu usianya sesuai di dunia? Kalau dia meninggal di usia 50 tahun, maka usianya 50 tahun di surga. Maka kata Nabi SAW dalam keadaan bercanda, bahwasanya tidak ada nenek-nenek di surga. Dalam keadaan bercanda. Akhirnya nenek itu, ya namanya sifat manusiawi, patah hati,
ya, tidak menerima jawabannya Nabi. Beliau tinggalkan Nabi. Akhirnya Nabi dipanggil itu nenek tersebut, bahwasanya semua penghuni surga usianya muda-muda, sekitar 30 tahun. Bisa nanti cek di penjelasan para ustadz atau para ulama. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa? Nenek tua. Masa tua atau juga kematian. Betapa banyak kisah-kisah yang bahwasanya para raja dahulu, yang Namrud ya, yang dia meninggal karena apa? Seekor lalat masuk di telinganya. Dia mengatakan, saya Rob, saya penguasa, saya pemimpin. Tapi Allah SWT hinakan di akhir hidupnya dengan seekor lalat masuk di telinganya, sehingga lalat tersebut membunuhnya. Padahal itu hewan yang kecil, masuk di telinganya. Akhirnya dia tumbang. Kemudian kita lihat juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang tahu pengikutnya. Tidak ada yang tahu orang ketika itu bahwa Nabi Sulaiman meninggal. Seandainya kalau tongkatnya itu tidak rapuh dimakan rayap, orang tidak tahu kalau beliau sudah meninggal. Tapi karena ada rayap memakan tongkat itu sebagai pijakannya Nabi Sulaiman, akhirnya beliau jatuh dan baru tahu, oh ternyata meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ini siapapun dia, tidak ada yang bisa menghalangi kematian. La yastaqdimuna wa la yastakhirun. Tidak ada yang bisa mendahului itu kematian dan bisa mengakhirkan. Semua sesuai dengan ajal dan takdirnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali nih muqaddimah dari pendahuluan kitab ini. Mungkin kita sebutkan lagi satu. Baik. Para Abu Dawud fi sunani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya beliau, min hadisi Jabir bin Abdullah, dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, jadi Jabir bin Abdullah sahabat Nabi itu berkata, kharajna fi safar, ketika itu kami keluar bersafar, fa asaba rajulan minna hajar, maka ada seseorang di antara kami itu tertimpa batu di kepalanya. Fasajjahu fi ra'si, maka batu tersebut melukai kepalanya, ya. Maka batu tersebut melukai kepalanya. Tsumma talama. Kemudian anak tersebut bermimpi. Bermimpi. Bayangkan ini dalam keadaan berdarah kepalanya, kemudian beliau tidur dan kadang mimpi, ya. Mimpi basah yang dimaksud sini adalah mimpi basah. Fasa'ala ashabahu faqala, maka orang tersebut bertanya kepada para sahabat. Ingat, ini para sahabat tidak bertanya kepada Nabi sebelumnya. Mereka berfatwa tanpa bertanya kepada Nabi. Dan fatwa ini membahayakan. Makanya apa obat dari kebodohan? Bertanya kepada orang yang mengetahui ilmunya. Dan para sahabat dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu mereka tidak bertanya kepada Nabi dulu. Mereka langsung berfatwa tentang orang yang tertimpa batu tersebut sehingga kepalanya bercucuran darah, terluka. Hal tajiduna li rukhsatan fil tayammumi, apakah saya boleh tayammum ini? Karena kepala saya berdarah, luka. Kalau kena air tambah memperparah keadaan. Bayangkan kalau usap rambut ini, usap kepala. Ya. Kalau dalam ilmu kedokteran pasti dimarah sama dokter, ya, harus ditutupi lah atau diobati, dibiarkan dulu beberapa hari baru bisa kena air. Nah, maka para sahabat ini berkata, mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru al-ma. Tidak ada rukhsah bagimu, tidak ada keringanan bagimu dan engkau bisa menggunakan air. Bayangkan mereka berfatwa tidak bertanya kepada Nabi SAW. Berfatwa yang tidak ada ilmunya, menyampaikan kepada orang tersebut, engkau tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, engkau bisa kena air. Engkau boleh menggunakan air, tidak boleh tayammum. Apa yang terjadi? Faktasala famata. Maka orang tersebut karena dia mimpi basah, dia mandi junub, meninggal akhirnya. Nah, sekarang siapa yang menanggung resiko? Ketika sudah meninggal, sama saja dia membunuh orang beriman.
Iya. Sama saja dia menumpahkan darah orang beriman. Kenapa? Meninggal. Berfatwa tanpa ilmu. Makanya penting apa? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Falamma qadimna ala Rasulillah, maka ketika kami mendatangi Rasulullah sallallahu ukhbira bidzalik, maka diberitakan hal tersebut tentang orang yang mimpi basah dan kepalanya berdarah sehingga meninggal. Faqala, maka apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Kalian telah bunuh dia, mereka telah bunuh dia. Semoga Allah bunuh mereka. Semoga Allah binasakan mereka. Bayangkan, Nabi marah. Kenapa mereka tidak bertanya kepada Nabi sebelum menyampaikan kepada orang tersebut? Iya. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Bukankah mereka harusnya bertanya kalau mereka tidak ketahui? Di antara mereka ada Rasulullah masih hidup ketika itu. Dan juga misalnya ketika Nabi SAW meninggal, ada para sahabat yang kibar, para sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika para sahabat yang muda-muda tidak mengetahui ilmunya, mereka bisa bertanya kepada para sahabat yang sudah tua sepuh, yang sudah senior. Nah, bayangkan kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang tersebut, semua Allah binasakan mereka. Fa inna ma syifaa'un al-ayyi aswal. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Obat kebodohan adalah dengan bertanya. Inna makana yakfi an yatayammama wa ya'sir au ya'sab ala jarhi kharaqatan summa yamsau alayya wa yaksilu sa'iru jasadu. Sesungguhnya orang tersebut bisa tayamum. Ini kata Nabi. Sesungguhnya orang tersebut bisa tayamum. Cukup yang lukanya itu dibaluti dulu. Yang luka yang dibalut itu dikasih kena air, tapi tidak langsung siram, ya kayak diusap gitu. Jadi ketika dia mandi junub, lukanya dibalut dengan perban, ya diambil bagi genggaman air, kemudian diusap untuk menggantikan dari membasahi yang kalau air banyak begitu. Jadi itu fatwa yang di atas ilmu. Maka kita tahu dalam surat An-Najm Allah SWT mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita SAW berbicara dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini mukadimah yang masih banyak. Jawaban-jawaban dari al-Imam kepada orang tersebut dengan satu pertanyaan. Bagaimana obat untuk menghilangkan berupa penyakit dalam hati, kemaksiatan, dosa-dosa. Baik, mungkin kita langsung masuk ke materinya atau pembahasannya. Di sini pasal yang pertama adalah fadlud doa, keutamaan berdoa. Kita tahu ad-doa huwal ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Kata Nabi, doa adalah inti ibadah. Dua riwayat ya. Doa wal ibadah, doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Boleh nggak sekarang doa yang kita panjatkan, doa yang kita ucapkan diberikan kepada selain Allah? Apa kata guru beliau, Al-Imam Ibn Taimiyah, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Ismun jami'un. Ini permintaan ibadah. Likulli ma yuhibbullahu wa yardau min aqwalin wa af'alin zahiran wa batinan. Perkara yang mencakup dari apa-apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik ucapan maupun perbuatan. Sekarang doa para santri, doa ini ucapan atau perbuatan? Bilal mana Bilal? Bilal? Bilal, ad-du'a al-qaul am al-harakah am al-fi'l. Doa apakah doa itu ucapan atau perbuatan? Mas Sami tuh, Ustaz enggak dengar. Kasih besar suara kan. Ucapannya. Saya setuju ya Huzaifah, ana Huzaifah? Setuju Huzaifah? Ucapan? Nah, jadi segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai
yang nampak maupun yang tidak nampak, maka diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ibadah. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahlah Rabbmu sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian, kata para ulama al-tafsir. Sebagaimana juga kita mengetahui dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Ya. Apa ayatnya, Imran? Mal ayat fi surat Al-Zariyat al-ayat 56. Surat Al-Zariyat. Ini Imran. Ayat yang selalu disampaikan para asatidzah tentang pemurnian ibadah kepada Allah. Ahsanta barakallahu fiik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, doa itu adalah ibadah. Salah satu ibadah berupa ucapan yang mesti wajib kita berikan kepada Allah Tabaraka Taala. Jika tidak, maka jatuh kepada kesyirikan. Dan ingat, ucapan-ucapan para asatidzah atau nasihat-nasihat asatidzah berkaitan dengan kesyirikan, bukan mereka mau mengatakan bahwasanya ini orang pelaku maksiat dan yang lainnya, karena ini ingin menyampaikan tentang perintah Allah untuk memurnikan ibadah. Betapa banyak ya saudara-saudara kita yang mereka ketika dinasihati ini mereka marah. Padahal yang menyampaikan yang menciptakan mereka. Yang menyampaikan itu tentang mentauhidkan Allah adalah yang menciptakan mereka. Mereka tidak terima. Kalaupun mereka tidak terima, ya kita sudah menyampaikannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pasal yang pertama atau pembahasan yang pertama adalah fadlul doa. Keutamaan doa. Kata beliau penulis rahimahullah, wa doa min anfa'il adawiyah. Doa adalah salah satu obat yang paling bermanfaat. Doa, kata penulis sendiri rahimahullah, adalah salah satu obat yang paling bermanfaat. Wa huwa adul bala. Dia adalah musuh dari ujian. Ketika kita ditimpa musibah. Sekarang kita lihat ya, saudara-saudara kita, baik dia muslimnya maupun dia kafirnya, baik dia wanita-wanitanya, baik dia laki-lakinya, semua kita lihat saudara-saudara kita yang di Sumatera. Ya, ditimpa mereka musibah, apa yang harus mereka lakukan? Berdoa, kembali kepada Allah. Meskipun hartanya sudah habis, di antara keluarga mereka sudah meninggal tenggelam, ya, tetap berdoa kepada Allah. Karena itu adalah obat yang paling bermanfaat. Bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam yang diuji luar biasa, penyakit yang berpuluh tahun, beliau tetap sabar. Kita tahu ya kisah Nabi Ayub ya. Nah, Nabi Ayub ketika beliau sebelum diuji, beliau berada di atas kekayaan. Harta beliau banyak, anak keturunan beliau banyak, bahkan pembantu-pembantunya beliau banyak. Karena beliau orang kaya. Tapi ketika itu iblis berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ujian kepada nabimu ini, Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Allah berikan ujian kepada beliau dengan penyakit yang luar biasa, tidak ada obatnya ketika itu. Anak keturunannya dikasih meninggal, hartanya dihabiskan, para pembantunya meninggalkan beliau, bahkan istrinya yang setia mendampingi beliau, akhirnya beliau tidak kuat lagi. Tapi ketika diberikan syarat, ketika dia kembali, maka pukul dia dengan di'san. Apa itu di'san? Kata para ulama tafsir itu seperti kayak sapu lidi. Kalau dia kembali kepadamu wahai Nabi Ayub, istrimu itu pukul dia. Apakah Nabi Ayub alaihissalam kufur kepada Allah? Meninggalkan, ya Allah, saya tidak kuat lagi, saya tinggalkan engkau. Apakah Nabi Ayub berkata seperti itu? Tidak. Tetap dalam penyakitnya, kesabaran yang beliau terima. Beliau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan. Akhirnya berpuluh-puluh tahun itu beliau mengalami ujian itu, penyakit yang tidak ada obatnya. Maka Allah berikan dia taufik untuk memukul atau apa, melubangi sebuah tanah. Akhirnya keluar itu air, yang itu adalah air sumber obat. Beliau mandi dan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala beliau sembuh. Maka kembalilah semua apa yang beliau telah hilang darinya. Bahkan istrinya ketika kembali, beliau pukul, tapi dengan pukul kasih sayang, bukan pukul dengan balas dendam.
Nah, ini kata penulis rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim. Bahwasanya doa adalah obat yang paling bermanfaat. Dia adalah musuh dari ujian. Yudafi'uhu wa yu'aliju. Doa bisa membentengi dan bisa mengobati. Baik, sekarang apakah doa bisa membentengi dari akidah yang sesat? Bisa. Ketika kita melihat banyaknya di antara zaman sekarang ya, Masya Allah ya. Mungkin di antara bapak-bapak ikhwas sekalian mungkin lihat di media sosial, kencang ya, di Facebook itu. Ya, kami nasihati untuk jangan nyemplung lah di fitnah tersebut. Kita fokus dengan menuntut ilmu agama, fokus dengan keluarga. Tidak perlu mengeluarkan satu huruf pun untuk ikut komentar, meskipun kita tahu itu fitnah. Kita tahu. Tidak perlu untuk nyemplung di situ. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena di antara kita mungkin baca Al-Quran kita belum benar, fikih kita belum selesai, keluarga kita mungkin saja tidak terurus. Kalau kita fokus sama itu, ya terabaikan semua. Ya mungkin ikhwah bapak-bapak tahu masalah yang apa yang kami kabarkan ini. Intinya bahwasanya penyimpangan dalam masalah agama itu bisa dibentengi dengan doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Iya, itu. Ya Allah, teguhkan kami di atas ketaatanmu. Ya, karena Engkau membolak-balikan hati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah azza wajalla. Wa yamna'u nuzulau, dan bisa mencegah turunnya itu musibah. Tapi ini sesuai dengan takdir Allah. Kalau misalnya di kota di daerah Pangkep sekarang, alhamdulillah kita tidak mengalami musibah ya. Yang biasanya kalau setiap tahun itu kalau mau ke Makassar atau Makassar mau ke daerah, biasanya banjir itu tergenang. Ya. Pernah kami mengajar di Al-Fayyad sebelum di sini, kami pernah mengajar di Al-Fayyad. Kami melihat kondisi satu malam satu hari itu truk dan mobil-mobil itu berbaris karena air itu tergenang di depan masjid Al-Markas Maros. Itu segini. Itu musibah. Ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang di tanggal ini mendekati bulan Februari tidak tergenang banjir. Alhamdulillah. Biasanya mungkin Pangkep ya, Bapak-bapak. Alhamdulillah. Mungkin di antara kita ada yang berdoa. Makanya ini kata Al-Imam bisa mencegah turunnya itu musibah. Alhamdulillah ya, kita belum mendapatkan hal tersebut. Ya semoga sampai nanti bulan Ramadan dalam kondisi aman dan tentram. Ayo telab wa ayyuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Wa yarfa'uhu, dan doa bisa mengangkat itu musibah. Ketika musibah kita ditimpa, baik musibah dalam dunia kita maupun akhirat kita, akhirat itu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keyakinan, itu bisa diangkat dari doa tersebut. Au yukhaffifu idza nazala. Kalaupun itu turun musibah, itu bisa diringankan. Misalnya kondisi banjir bandang ya. Kita berdoa kepada Allah agar harta yang kita miliki ini masih terjaga. Itu meskipun ada kena tapi bisa diringankan. Atau misalnya keluarga kita lengkap meskipun kondisinya luka-luka misalnya karena terkena benda-benda yang tajam, tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Kata beliau, bisa ketika itu turun musibah, ya tulab la tatakalamu bainakum. Ketika musibah itu turun, maka Allah bisa ringankan. Wa huwa silahul mu'min, dan doa adalah senjata orang beriman. Ya seperti yang kita ketahui. Kama rawal Hakim fi sahihi, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya min hadisi Ali bin Abi Thalib, dari hadis sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah apa itu silah? Apa itu silah? Fadhil, mana silah? Silah itu seperti kayak AK-47, kemudian roket dan yang lainnya. Apa itu disebut? Senjata. Silah, ya. Silah itu artinya senjata. Jadi doa adalah senjata orang-orang beriman. Wa imaduddin,
dan tiang agama. Wa nurul samawati wal ard, dan merupakan cahaya langit dan bumi. Masya Allah ya, ini doa luar biasanya, kata Nabi SAW, merupakan senjata untuk orang beriman, tiang agama, dan menjadi cahaya langit dan bumi. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahu ma'al balai salasu maqamatin, dan doa disertai dengan ujian itu ada 3 tingkatan. Ketika ada ujian itu ada 3 tingkatan. Ahadua, tingkatan yang pertama, an yakuna aqwa minal balai fayadfa'uhu. Hendaknya doa itu ketika seseorang berdoa itu lebih kuat daripada ujian yang ditimpanya, maka ujian tersebut bisa dilawan. Ini tingkatan yang pertama. Ketika ujian atau musibah menimpa kita dan kita berdoa kepada Allah, doa kita lebih kuat, maka ujian tersebut Allah hilangkan. Allah halangi dari kita. Fayadfa'uhu. Kemudian atani, tingkatan yang kedua, ketika ujian menimpa kita dan kita dalam keadaan berdoa, an yakuna atfa minal balai fayaqwa alai al bala. Yang kedua, seseorang dia berdoa tapi doanya lemah dan ujiannya lebih kuat. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tadi tingkatan yang pertama apa? Doanya lebih kuat dan musibah ada, ujian ada, tapi ujiannya bisa dihilangkan dengan doa yang lebih kuat. Tingkatan yang kedua, dia berdoa dan juga ada ujian, tapi ujiannya lebih kuat. Fayusabu bihil abdu, maka hamba tersebut ditimpa. Walakin qad yukhaffifu wa in kana dhaifan, dan akan tapi Allah ringankan meskipun doa tersebut lemah. Jadi tingkatan yang kedua apa? Doanya lemah, ujiannya kuat, tapi dia berdoa kepada Allah, tapi Allah ringankan. Ini tingkatan yang kedua. Ini faedah nak? Ya, ini faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Apa tingkatan yang pertama, Syakir? Ulangi, Syakir. Ini karena santri banyak ngobrol ini jadi tidak fokus, jadi harus ditanya. 6. Irfa sautak ya Syakir. Hah? Sini, maju, bisa maju? Enggak dengar Ustaz. Coba alif, tri. Tafadhal ya alif. Apa tingkatan yang pertama, nak? Kuatkan suaranya tuh. Yang antum tadi tulis, mencatat tidak? Letak tubuh. Hah? Alif. Rival. Apa tingkatan pertama, nak? Hah? Mana rival? Enak rival. Rival, silakan rival. Letak tubuh. Allah musta'an. Letak tubuh. Apa kata Nabi? Qayyidul ilma bil kitabah. Antum mau seperti jadi Imam Syafi'i? Jangan. Di zaman ini tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bahkan seorang ustaz saja masih buka HP. Kita itu lemah. Kalau orang dulu Masya Allah ketahuannya tidak dipertanyakan. Kalau sekarang biarpun sampai seorang ustaz siapapun, sampai dokter lulusan dari Madinah, lulusan dari Mesir, masih buka ini. Meskipun banyak kitab yang menumpuk, pasti masih buka. Qayyidul ilma bil kitabah ya tulab. Qayyidu. Jadi ibarat itu tulisan seperti apa? Apa itu tulisan? Ibarat seperti mangsa. Seperti apa namanya? Kita berburu ya, buruannya. Kita ikat dengan tali. Tali itu ada tulisan. Kalau antum tidak menulis, apa yang antum mau sampaikan kepada keluarganya antum? Sekarang saya tanya, kalau sebentar nanti antum liburan, ketika ditanya sama keluarganya antum, ya Rahmat, apa manfaat doa? Apa ya? Sudah. Ini tidak memperhatikan. Padahal antum yang diharapkan menjadi salah satu ulama di tengah-tengah keluarganya antum. Bagaimana kalau antum dihadapkan pertanyaan-pertanyaan itu nak, daripada keluarga-keluarganya antum? Ketika misalnya 1 Syawal, hari Lebaran, datang semua sana keluarganya antum. Antum ditahu anak pesantren, Yusya. Ditanya antum, Yusya, apa manfaat doa? Apa manfaat doa?
Yang tadi yang Ustaz sampaikan ini, apa manfaat doa? Manfaat doa. Menghilangkan penyakit atau mengangkat ujian juga ya. Kalaupun ditimpa bisa meringankan. Itu tingkatan yang kedua ya. Jadi yang pertama apa? Doanya lebih kuat. Ada ujian juga dia terima ditimpa, tapi ujiannya bisa dihilangkan dengan doa yang kuat. Berarti ini dibekali dengan takwa dan keimanan. Kemudian yang kedua, ujian dan doa sama-sama, tapi ujiannya lebih kuat. Ketika dia ditimpa, Allah ringankan dia. Tingkatan yang ketiga, nah ini tulis ya, tulis. Tingkatan yang ketiga, an yataqawama wa yamna'u kullu wahidin atau wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibuhu. Tingkatan yang ketiga sama-sama kuat tingkatannya. Doanya kuat, ujiannya juga semakin kuat. Maka satu sama lainnya saling apa? Saling menyerang, saling berbeda kekuatan seperti itu. Jadi yang tingkatan ketiga apa? Sama-sama kuat. Ya seperti yang dialami oleh Nabi tadi, Nabi Ayub alaihissalam. Ujiannya kuat, doanya juga kuat. Tapi Allah SWT rahmat dengan nabinya, kasih sayang kepada nabinya. Wadiyatullah, fahimtum? Fahimna ya Ustaz. Tapi ketika ditanya, ma fahimna ya Ustaz. Miskin. Nah, kata ulama kalau kurang-kurang itu miskin. Apakah miskin harus selalu kurang harta? Tidak. Miskin dalam ilmu, miskin dalam keadaan. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa qad rawal Hakim fi sahihi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kita tahu Al-Imam Al-Hakim punya kitab Mustadrak. Ya, mungkin kita dengar dari para ustaz-ustaz itu biasanya disebutkan Mustadrak Al-Imam Hakim. Ya. Nah, beliau juga punya kitab sahihnya, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya beliau min hadis Aisyah, dari hadis sahabiah atau istrinya Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu, Nabi sallallahu berkata kepadaku, suaminya beliau, la yughni hadrun min qadarin. Kehati-hatian itu tidak bisa mencegah dari takdir. Misalnya, kita berusaha berhati-hati dari musibah yang akan menimpa kita di hadapan kita. Misalnya ada pohon tumbang. Kita sudah hati-hati nih naik kendaraan. Berhati-hati. Apakah kehati-hatian kita itu bisa menghilangkan takdir? Tidak. Kalau apa kata Nabi SAW? Wa in asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun lisyubak. Apa yang menimpamu pasti akan terjadi, dan apa yang tidak menimpamu pasti tidak akan terjadi. Pohon yang tumbang pasti kena, meskipun kita berhati-hati, meskipun kita bawa kendaraan pelan-pelan ataupun kita berjalan. Kalaupun kita lihat itu pohon tumbang, pasti kalau kita lewat, kita hindari, pasti ujungnya juga kena. Seperti kata Nabi, wa ma asabaka lam yakun yukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun liyusib. Nah, wa doa dan doa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ketika musibah itu turun atau tidak turun, ketika ujian itu turun atau tidak turun, doa bermanfaat. Sekarang Ustaz sama kepada antum lagi menghafal Quran ini. Ustaz, berat sekali menghafal Quran Ustaz. Belum lagi ada kosakata. Jadi di pondok pesantren alhamdulillah santri dibekali program bahasa berupa penyampaian kosakata dan hiwar ya. Ini melanjutkan program dari Ustaz Zul dulu. Jadi alhamdulillah santri kami sudah ada menghafalkan kosakata baik yang sebelumnya di Ampu sama Ustaz Zul, dan kami memperbarui lagi, kami menambah, dan hiwar. Belum lagi ada ujian Tuhfatul Atfal, menghafal banyak dihafal. Kalau misalnya di antara antum, ya Ustaz, berat ya Ustaz. Lebih beratan antum atau orang tuanya antum? Antum cuma pikirnya apa? Pelajaran saja, tapi orang tuanya antum tidak, nak. Pikirannya bercabang-cabang. Antum lah, pekerjaan lah. Ya. Jadi antum bersabar. Ini berdoa, nak, berdoa. Kan antum biasa dibangunkan 3:30 sholat malam. Nah, ini harusnya lawan rasa ngantuk. Berdoa kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan barangkali di antara orang tuanya antum juga berdoa, ya Allah mudahkanlah anakku, ya Allah mudahkanlah fulan untuk menghafalkan Al-Quran, mudahkanlah fulan dalam pelajaran-pelajarannya. Bisa saja antum lancar hafal Quran itu dari doa orang tua. Apa kata Rasulullah? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka orang tua akan mendoakan kita dan kita akan mudah dalam menghafal, mudah dalam menyerap pelajaran. Tapi kalau Allah murka, karena itu orang tua murka sama kita, benci sama kita. Kenapa? Karena sikap yang kita berikan kepada kedua orang tua. Maka dengan ini Ustadz sampaikan kepada antum, dan nasihat ini untuk pribadi juga untuk Ustadz, untuk kita berdoa nak. Karena ini fadlu doa, yang kita bahas ini adalah keutamaan berdoa. Jadi antum jangan sia-siakan. Ada Ustadz tanya, sebutkan beberapa saja tempat doa itu dikabulkan. Coba Ajwad, tempat dan waktu lah dikabulkannya doa. Sebutkan tempat atau waktunya atau keadaannya ketika kita berdoa pasti dikabulkan. Dan ini sudah ada hadisnya Nabi. Ayo ahsan. Antara azan dan iqamah, tapi sering Ustaz lihat, sering ditegur, sering ngobrol. Kalaulah antum agak susah antara azan dan iqamah, ada keadaan yang lain. Ketika sekarang kita kondisi biasanya hujan tiba-tiba, hujan yang deras disertai angin ya. Nah, itu juga antum manfaatkan untuk berdoa. Atau ketika safar. Kata Nabi SAW, as-safar itu qit'ah minal azab, potongan dari azab. Maka betul berdoa. Ketika dizolimi, wah ini luar biasa ini. Ustaz, saya dizolimi sama teman Ustaz. Ya. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara orang yang dizolimi dengan Allah. Kalau antum berdoa, Allah kabulkan. Nah, jadi antum memanfaatkan berdoa ya, karena doa adalah ibadah. Kemudian kita sudah masuk waktu Isya ya. Kita sebutkan beberapa baru kita tutup majelis. Wa fi aidon min hadisi Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang sama tadi riwayat Imam Hakim dalam kitab sahihnya dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya Umar bin Khattab. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ad-du'a yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu bermanfaat baik ketika musibah itu turun maupun tidak. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka wahai kalian para hamba Allah wajib berdoa. Tidak boleh ditinggalkan itu doa. Ya. Kemudian Rasul mengatakan juga dalam hadisnya bahwasanya Allah membenci orang yang tidak berdoa kepadanya. Semakin banyak orang berdoa kepada Allah, Allah lebih suka karena Dialah pencipta. Lebih suka diminta, beda dengan kita. Ketika kita memberikan 1, 2 kali atau 3 kali mungkin masih aman. Tapi kalau kita memberikan atau orang yang meminta kepada kita lebih dari itu, pasti timbul dalam hati kita ini orang suka minta-minta. Tapi Allah tidak. Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Semakin berdoai, semakin diminta, semakin disuka. Baik, demikian pembahasan kita ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan ini tentang keutamaan doa, dan insyaallah kami akan bahas kembali di pertemuan yang kedua di pekan depan insyaallah taala, jika Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.